Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang gejala penyakit fatty liver, yaitu penumpukan lemak di hati atau liver. Definisi fatty liver yaitu pada saat permukaan liver ditutupi oleh lemak. Sebetulnya, fatty liver merupakan pertanda buruk untuk kesehatan liver itu sendiri. Karena kalau fatty liver didiamkan saja, maka akan terjadi liver fibrosis yang masih dapat balik lagi menjadi fatty liver atau menuju liver yang sehat. Tapi kalau sudah pada posisi liver cirrhosis, maka kondisinya tidak bisa berbalik ke liver fibrosis dan akan lanjut ke kanker liver yang sulit diperbaiki. Perhatikan tanda panah ke kiri dan ke kanan dan berwarna merah dan biru. Pada 4 September 2021, 6 peneliti dari Tiongkok, Le Tianzhang, Ting Chun Liu, Cheng Sang-hu, Huang Sang, Xin Hang, dan Kereong Si membuat penelitian yang berhubungan dengan ketidakmampuan mitokondria dalam menangani perpaduan antara lemak, glukosa, dan fruktosa di dalam kasus fatty liver. Studi ini memberikan profil proteom dan asetilom yang komprehensif dari fatty liver sapi perah dan mengungkapkan potensi proses biologis penting dan pengatur penting dalam patogenesis fatty liver. Dengan memahami mekanisme molekuler patogenesis fatty liver di perusahaan susu sebagai model hewan fatty liver non-alcoholic fatty liver atau disingkat NAFLD pada manusia yang merupakan proses klinis patologis yang terkait dengan sindrom metabolik dan dapat menginspirasi untuk bisa memfasilitasi pengembangan obat terapeutik yang mujarab pada penyakit NAFLD. Singkatnya, kita harus selalu menjaga mitokondria di liver agar tidak terkena beta oxidation atau oxidative stress dari luar. Juga dari komposisi glukosa, fruktosa, NEFA, singkatan non-esterified fatty acid menjadi seimbang sehingga tidak muncul akumulasi trigliserida yang akan menyebabkan fatty liver. Untuk melihat apakah kita terjangkit dengan fatty liver, cara yang paling praktis yaitu dengan melihat analisa Kierema. Pada analisa fungsi hati di parameter kandungan lemak hati, akan terlihat kandungan lemak atau fatty yang berlebihan berada di arah kanan merah. Ini terjadi di dalam tubuh saya pada tanggal 4 Juni tahun 2020. Di mana saya dihinggapi sampai 10 gejala penyakit yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan. Setelah saya pelajari kenapa terjadi fatty liver dengan berat badan yang terlalu gemuk dan usia di atas 60 tahun, maka kesimpulannya yaitu bahwa badan saya terlalu asam karena mengkonsumsi daging merah, gula rafinasi, tepung-tepungan, gorengan, dan bahan makanan yang akan menyebabkan pH tubuh menjadi asam. Saya dapatkan satu resep untuk menurunkan fatty liver dengan tanpa obat, yaitu dengan merebus kismis di panci terbuka dalam air kira-kira 40 ml selama 20 menit yang berfungsi untuk menghilangkan gulanya. Kemudian setelah diangkat, dimasukkan ke dalam gelas yang sudah ada potongan lemon. Selanjutnya tuang 1 sendok makan cuka sari apel dan madu untuk diminum dalam keadaan hangat.
Saya juga menggunakan aku patch LifeWave dan ditempel di organ liver titik akupuntur LR14. Teorinya, di bagian tersebut saya melakukan regenerasi stem cell, melakukan anti peradangan, antioksidan, dan melancarkan sifat bioelektrik organ sehingga lemaknya dapat cepat terurai. Proses ini akhirnya membuahkan hasil karena kurang dari 2 bulan indikator fatty liver saya yang asalnya merah di sisi kanan bisa kembali ke posisi normal hijau di tengah. Setelah saya pelajari jam piket organ TCM, saya dapatkan juga informasi bahwa kalau kita sering begadang atau tidak istirahat di antara pukul 1 sampai 3 pagi, maka fungsi detoksifikasi liver akan menjadi rendah, menyebabkan terjadinya penumpukan lemak karena mitokondria tidak mampu berproses dengan baik. Tingkat keasaman tubuh juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, dan pemeriksaan keasaman tubuh dapat dilakukan juga oleh KRMA, dan dari hasil ini kita dapat mencoba untuk mengatasi persoalan pH ini. Pada periode tersebut, saya mencari hubungan keasaman tubuh dengan kesehatan kita, dan saya sempat membaca buku Healing is Voltage yang ditulis oleh Jerry Tennant pada tahun 2013. Jerry mendefinisikan bahwa keasaman tubuh setara dengan tegangan sel, karena menurutnya tubuh manusia berisi sel-sel yang dapat disamakan dengan rangkaian baterai yang memberi daya agar kita dapat beraktivitas dengan baik. Baterai yang disetarakan dengan sel mempunyai tegangan listrik yang berbeda pada setiap keadaan. Jika tegangannya plus 5 mV, maka sel tersebut terkena kanker atau penyakit akut lainnya. Sel yang sehat pada manusia dewasa tegangannya antara minus 20 mV sampai minus 25 mV. Lebih dari 1 tahun saya mencari solusi untuk mengatasi keasaman tubuh yang dapat merembet ke segala penyakit, dan akhirnya saya mendapatkan solusi cukup dengan minum air alkali yang pada saat itu hanya terdapat merek Total 8 Plus, dan belakangan bisa didapatkan di pasaran air alkali bermerek Pristine. Banyak selebritis dan orang-orang bisnis yang sibuk meninggal karena infeksi liver. Demikian pembahasan singkat tentang bagaimana kita menangani fatty liver. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.